Itu berarti saudara-saudara, perwira ini memiliki iman kepada Yesus. Dia tahu Yesus itu bukan cuma sekedar manusia biasa, tapi dia percaya bahwa Yesus memiliki otoritas ya atas kehidupan manusia. Ya, memiliki otoritas atas kehidupan, kematian, memiliki otoritas terhadap semua pergumulan, bahkan otoritas terhadap sakit penyakit. Maka ketika mendengar itu, Yesus heran, saudara-saudara. Dalam keheranannya itu, Yesus berkata ya kepada murid-muridnya, dibilang, iman sebesar ini belum pernah saya temui ada di antara orang Israel ya. Jadi penting kita tuh beriman kepada Tuhan. Buatlah Tuhan ya heran ya dengan iman kita. Ketika saya mengatakan heran, jangan selalu berkata Tuhan kok heran. Ya, kata heran di situ artinya Tuhan saudara-saudara memandang. Ada begitu banyak orang-orang yang tidak percaya kepadanya, yang tidak menaruh pengharapan kepadanya. Nah, kalau di sini ada seseorang yang bahkan bukan orang Ibrani sama sekali, bukan orang Yahudi sama sekali, benar-benar menaruh pengharapan kepada Tuhan, ini membuat Tuhan itu sangat disenangkan. Maka saudara-saudara, penting bagi kita ketika kita menjalani kehidupan ini, kita menjalaninya dengan iman. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, ketika bicara soal iman, Ibrani pasal 11 ayat 1 ngomong bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Bahkan di ayat yang ke-6 dari Ibrani 11 mengatakan, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah kepada mereka yang bersungguh hati kepadanya. Jadi secara sederhana, iman itu artinya percaya. Iman itu artinya berharap kepada Tuhan. Kalau iman artinya percaya, iman artinya berharap kepada Tuhan, ya, itu berarti semua kita punya iman. Itu berarti Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa beriman. Karena pada dasarnya semua manusia bisa percaya, semua kita bisa belajar untuk berharap dan bergantung kepada Tuhan. Amin. Ya, kenapa saudara hal ini penting saya mengingatkan kita ya? Karena saudara, iblis seringkali mendakwa kita loh. Iblis seringkali berkata bahwa kita itu tidak layak ditolong oleh Tuhan. Kita tidak pantas ditolong oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak punya iman. Bahkan kita tidak punya cukup iman. Ya, Tuhan hanya akan melawat mereka-mereka yang punya iman yang luar biasa. Sementara kita yang tidak punya itu, ya, tidak pantas dilawat oleh Tuhan. Maka ketika kita mulai mempercayai kebohongan setan, kita akan mulai mengalami yang namanya kemunduran, kehilangan iman, bahkan saudara kita akan mengalami yang namanya keputusasaan. Tetapi kalau kita tahu bahwa iman bukanlah sesuatu yang sulit, iman bukanlah sesuatu yang harus diupayakan dengan segenap kekuatan kita. Iman adalah sesuatu yang sederhana. Sesederhana kita percaya, sesederhana kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, ya. Bahkan saking sederhananya, saudara, Alkitab mengatakan ya, ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita itu harus datang sama seperti seorang anak kecil. Karena anak kecil pun bisa dengan mudah beriman. Saya ingat ketika pendeta Benihin datang ke saudara ya, ke Manado. Satu kali dia bawa seminar dan yang dia sampaikan adalah iman. Dia katakan iman itu sederhana, bahkan setiap hari kita itu beriman, ya. Setiap hari itu kita menggunakan iman kita dalam melakukan aktivitas. Contohnya, ketika saudara duduk, ketika engkau duduk pun engkau punya iman di situ, ya. Kenapa? Engkau duduk tanpa rasa khawatir karena engkau tahu bahwa kursi itu mampu menopang tubuh saudara sehingga saudara tidak akan terjatuh. Nah, itu iman. Ya, karena iman sesederhana itu, ya. Saudara makan, ya, dan saudara merasa kenyang, ya kan? Ya, saudara makan dan saudara akan kenyang, itu juga iman. Apapun yang kita lakukan, saudara-saudara, ya, di dalamnya melibatkan iman. Karena iman itu sesederhana kita percaya. Itu arti daripada iman. Jadi semua kita itu punya iman, saudara. Sekali lagi ini penting, ya, supaya kita tidak didakwa oleh setan terus-menerus bahwa kita ini tidak punya iman. Saudara punya iman karena saudara mampu untuk percaya kepada Tuhan, ya. Lebih parahnya lagi ketika iblis mulai membandingkan kita dengan orang lain.
Iblis bilang apa? Coba kamu lihat ya. Seandainya kamu punya iman seperti Pak Gembalamu, atau kamu punya iman seperti pendeta ini, iman seperti pendeta itu, ya pasti kamu ya akan mengalami lawatan Tuhan. Tapi karena kamu tidak punya iman seperti Pak Gembala, iman seperti pendeta ini, iman seperti pendeta itu, maka kamu tidak dilawat oleh Tuhan. Ini sangat mengerikan. Saudara, kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap orang itu punya iman. Yang menjadi bagian kita hari ini adalah belajar saja percaya bahwa Dia Tuhan yang setia, dan Dia Tuhan mendengar setiap orang yang berseru kepadanya. Maka kalau kita mengerti ini, saudara, tidak melulu kita harus datang kepada pendeta untuk mendoakan pergumulan kita. Ya, saling mendoakan juga penting ya. Ketika engkau datang kepada hamba Tuhan minta didoakan, saya pikir juga itu bukan tindakan yang salah, itu tindakan iman. Tetapi tidak melulu, saudara, kita harus bawa pergumulan kita kepada hamba Tuhan. Engkau juga bisa belajar menggumuli masalahmu sendiri, karena ini sesuatu yang sangat penting. Saudara, kita mengalami pengenalan akan Allah, kita mengalami pertumbuhan rohani secara luar biasa di dalam kehidupan setiap kita ketika kita juga belajar menggumuli setiap pergumulan kita. Ya, kalau kita hanya melulu datang kepada pendeta mendoakan masalah kita ketika masalah kita dijawab oleh Tuhan, yang bertambah iman Pak Gembala, yang mengalami ya Pak Pendeta, yang mengalami pengenalan akan Tuhan ya Pak Pendeta. Kenapa? Karena Pak Pendeta lihat kan, oh Tuhan menjawab. Pak Pendeta berkata, puji Tuhan. Akhirnya pendeta punya iman yang bertambah. Sementara saudara tidak pernah bertambah iman sama sekali, karena engkau tahu mujizat itu terjadi karena didoakan oleh pendeta. Tapi kalau misalkan engkau bergumul, ya, engkau menggumuli masalahmu sendiri karena engkau tahu engkau juga punya iman, ya, maka ketika doa itu dijawab oleh Tuhan, engkau mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Engkau semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan ini. Jadi penting untuk mengingat bahwa semua orang punya iman, dan semua orang bisa berharap kepada Tuhan, ya. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, kalaupun engkau berkata, Pak Pendeta, saya yakin Pak Pendeta saya itu tidak punya iman. Saudara, sekalipun engkau mungkin berkata engkau tidak punya iman, maka pandanglah kepada Yesus, karena Yesus itu sumber iman loh. Ketika engkau memandang kepadanya, engkau yang tadinya tidak punya iman akan memiliki iman, ya. Engkau mungkin berkata, bagaimana mungkin Pak Pendeta itu bisa terjadi? Ya, Alkitab mengatakan ada seorang bapak yang anaknya sakit, ya, dirasuki oleh roh jahat yang membuat anaknya menjadi bisu. Sesekali ketika roh jahat itu kambuh, saudara, maka roh jahat itu akan menyeret sang anak ke dalam air untuk ditenggelamkan, atau menyeretnya ke dalam api untuk dibakar, saudara, ya. Maka itu benar-benar menjadi sebuah penderitaan di tengah-tengah keluarga, ya. Saya yakin itu benar-benar menjadi sebuah penderitaan, saudara. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, Bapak ini membawa anaknya yang kerasukan roh ini kepada murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus berusaha untuk mengusir roh jahat tersebut, tapi roh jahat itu tidak keluar-keluar, ya. Sampai kemudian ya anak itu dibawa kepada Yesus. Haleluya, ya. Memang Yesus adalah ya sumber pengharapan kita. Alkitab mengatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah semua orang berlari dan mengalami selamat, ya. Arti dari nama Yesus itu sendiri artinya keselamatan, saudara, ya. Dialah juru selamat. Jadi setiap orang yang berlari kepadanya tidak bisa tidak akan mengalami keselamatan daripada Allah. Maka ketika dibawa, saudara, kepada Yesus, sang bapak ngomong, ya, bapak dari anak yang kerasukan roh jahat. Dia ngomong, kalau kamu dapat menyembuhkan anakku, sembuhkanlah anakku. Terus apa kata Yesus? Yesus berkata begini, apa katamu? Kalau aku dapat. Berarti bapak ini tidak punya iman, tidak percaya. Kemudian Yesus berkata, ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kemudian bapak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, detik dia mengatakan, tolonglah aku yang tidak percaya ini, di situ iman pun muncul. Jadi kalau engkau berkata engkau tidak punya iman, pandang saja kepada Yesus, berteriak saja kepada Yesus. Detik engkau berteriak, detik engkau meminta kepadanya, di situ iman muncul.
Ya, iman bukan sesuatu yang kita upayakan dengan kerja keras, dengan peras keringat, dengan banting tulang. Tidak. Iman itu adalah pemberian daripada Allah. Ketika engkau dalam kesukaran pergumulan memandang dan berteriak kepada Tuhan, maka iman pun muncul dengan sendirinya. Maka berhenti untuk mencari-cari apakah saya punya iman. Berhenti untuk merasa-rasa apakah saya punya iman. Semakin engkau mencari, semakin engkau merasa, maka semakin engkau tidak akan memiliki iman. Ya, iman bukan sesuatu yang kita kerjakan dengan keyakinan kekuatan kita. Iman adalah ketika kita percaya kepada Yesus. Ya, maka Yesus pun menyembuhkan anak dari bapak yang tidak beriman itu. Kenapa? Karena dia memandang kepada Tuhan. Maka hari ini siapapun yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan, semua kita punya iman ketika engkau memandang kepada Yesus. Jangan lagi dibodohi oleh setan. Setan terus mendakwa kita bahwa kita tidak layak ditolong oleh Tuhan karena kita tidak punya iman sama sekali. Dan lebih parahnya, setan mulai membandingkan diri kita dengan beberapa teman kita yang mungkin kelihatan lebih rohani daripada kita. Ya, pendeta mulai setan mulai menunjukkan dan mulai membandingkan diri kita dengan pendeta-pendeta yang punya iman sementara saudara tidak punya iman. Berhenti, ya, percaya bahwa saya pun punya iman dan saya pun bisa mengharapkan Tuhan. Sekalipun mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, saya sih punya iman tapi iman saya kecil. Saudara, iman yang kecil pun tetap adalah iman. Amin. Ya, Yesus yang mengutuk pohon ara menjadi kering. Murid-murid berkata, Guru, lihat pohon ara yang telah engkau kutuk kemarin sekarang telah menjadi kering. Kemudian apa kata Yesus? Yesus berkata, jikalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dan gunung akan pindah. Jadi iman bahkan sebesar biji sesawi pun diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi tidak ada iman yang tidak diperhitungkan. Sekalipun engkau mungkin berkata, ya, bahwa engkau punya iman yang kecil, itu pun diperhitungkan oleh Tuhan. Maka mari semua kita mau berlari nih, ya, ada amin. Kita berlari kepada Tuhan dengan segenap hati kita, karena ternyata saya juga punya iman. Ya, bukan hanya dia itu yang punya iman, bukan hanya pendeta itu yang punya iman, saya juga punya iman. Ya, dan saya bisa mengharapkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ini sekali lagi penting, saudara. Kalau tidak, engkau akan mengalami kemunduran di dalam kerohanian saudara. Engkau tidak mampu untuk mempercayai Tuhan karena engkau termakan kabar hoax daripada setan bahwa engkau tidak punya iman sama sekali. Ketika engkau mulai menyadari bahwa engkau punya iman, maka kerohanian saudara akan mulai dibangun di situ, saudara. Engkau akan mulai belajar berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Engkau tidak akan kehilangan sebuah keyakinan, ya. Kenapa? Karena engkau tahu bahwa ternyata engkau juga punya iman, ya. Saudara, ada yang berkata begini kepada saya, Pak Pendeta, kalau saya punya iman, lalu kenapa, ya, pergumulan saya sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan, ya. Saudara, iman juga butuh waktu untuk bekerja. Makanya iman itu harus bertekun. Ya, saya kasih contoh tadi ketika Yesus mengutuk pohon ara. Waktu Yesus kutuk pohon ara itu tidak langsung menjadi layu. Alkitab mengatakan keesokan harinya baru pohon ara itu menjadi layu dan kering. Jadi saudara, iman juga butuh waktu kan untuk bekerja, ya. Jadi kita harus memiliki iman yang bertekun. Ya, jadi jangan hari ini kita beriman, besok tidak beriman. Setiap hari kita perlu beriman. Kenapa demikian, Pak Pendeta? Karena hal yang baik perlu jatuh pada waktu yang tepat. Kalau hal yang baik jatuh pada waktu yang tidak tepat, maka yang terjadi adalah keburukan. Saudara, semua orang tua tidak akan pernah mempercayakan sesuatu yang baik kepada anaknya ketika anaknya itu belum cukup dewasa untuk menanggung itu. Pisau itu sesuatu yang baik bila dipakai oleh orang yang dewasa. Betul enggak? Ya, untuk memotong sayur. Ya, bayangkan kalau di rumah saudara tidak punya pisau. Ya, bagaimana cara saudara memasak? Betul enggak? Ya, tapi kalau pisau ini dikasih kepada anak yang berusia 5 tahun, ini bahaya. Kenapa? Karena sesuatu yang baik diberikan kepada mereka yang belum, ya, mampu memahami itu. Sesuatu yang baik perlu datang pada waktu yang tepat. Kalau tidak datang pada waktu yang tepat, maka yang jadi adalah hal yang tidak baik, saudara. Ya, ada amin. Ya, di Alkitab kan diceritakan ada seorang anak bungsu, ya. Ini contoh loh, contoh konkret dari
dari mereka yang tidak siap untuk menerima berkat Tuhan. Jadi anak bungsu ini kan terima warisan dari bapaknya. Ya, jadi warisan hal yang baik kan? Dapat warisan itu baik loh saudara. Karena tidak semua orang tua bisa berikan warisan loh. Ya, kadang-kadang orang tuanya bisa berikan apa? Pendidikan. Ya kan? Dan itu juga sudah bagus ya kan? Tetapi kalau ada orang tua yang bisa memberikan warisan ya, uang saudara, itu luar biasa loh. Karena kebanyakan juga orang tua cuma meninggalkan krans bunga saudara. Ya kalau bunga di bank enak ya, tapi kalau krans bunga ya. Tapi itulah kehidupan. Tetapi anak bungsu ini luar biasa loh, dapat warisan daripada orang tuanya. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Ya, ketika dia mendapatkan warisan itu, dia bawa warisan itu pergi ke negeri yang jauh karena dia ingin hidup terpisah dari bapaknya. Dia tidak ingin diatur, dia tidak ingin dibawa sebuah pengawasan. Dia ingin hidup sebebas-bebasnya. Saudara, hidup yang paling bebas adalah hidup dalam kebenaran. Engkau tidak akan pernah menemukan kebebasan ketika engkau hidup di luar daripada kebenaran. Ya, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik akan mulai terjadi dalam kehidupan setiap mereka yang hidup di luar daripada kebenaran. Kebenaran adalah perlindungan setiap kita. Berulang kali saya mengkhotbahkan ini. Ketika Allah memberikan kebenaran kepada kita, bukan karena Allah ingin memerintah kita, dan bukan karena dia ingin menunjukkan kepada kita siapa yang berkuasa di sini. Ketika dia memberikan perintah-perintahnya kepada saya dan saudara, perintah itu diuntungkan bagi kita. Tuhan tidak pernah diuntungkan dengan perintah yang dia berikan kepada kita, saudara-saudara. Yang diuntungkan itu kita. Alkitab mengatakan bahwa perintah-perintah Tuhan itu menghidupkan kita. Titah-titahnya itu, saudara-saudara, menghidupkan kita. Makanya Ayub berkata, Tuhan, lalukanlah mataku dari melihat hal-hal yang hampa, dan condongkanlah hatiku untuk mengasihi perintah-perintahmu. Ya. Daud sendiri berkata bahwa titah dan perintahmu itulah yang menghidupkan aku. Jadi yang diuntungkan di sini adalah kita, bukan Tuhan. Saya dan saudara yang diuntungkan. Saya kan sering kali mengatakan ya, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa dan akan tetap berkuasa sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Kemahakuasaannya, ketuhanannya tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang menyembah dia. Beda kalau kita mau pilih presiden. Presiden ya, siapapun yang menjabat sebagai presiden adalah hasil pilihan rakyat. Betul enggak ya? Apalagi di Indonesia kan sistem demokrasi. Kita mau pemilihan presiden lagi nih kan. Siapa yang menjadi presiden, dialah yang memiliki suara terbanyak dari rakyat. Tapi tidak dengan Tuhan. Dia Tuhan bukan karena dipilih, bukan karena ada suara yang banyak yang memilih dia. Dia Tuhan ya, dari awal dan sampai pada kesudahannya ya. Bahkan Alkitab mengatakan dia tidak berawal dan dia tidak pernah memiliki yang namanya kesudahan, saudara-saudara. Jadi ketuhanannya tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang menyembah dia. Jadi meskipun seantero dunia ini mau menyangkal namanya, dia tetap Tuhan. Jadi perhatikan ya, ketika dia memberikan perintahnya bukan untuk menunjukkan bahwa siapa di sini yang bos, siapa di sini yang Tuhan, dan siapa di sini yang manusia, siapa di sini yang berhak memerintah, dan siapa di sini seharusnya yang diperintah. Tidak, dia memberikan perintahnya karena dia sayang dengan kita. Jadi mari kita hidupi perintah-perintahnya ya. Hidupilah kebenarannya, hiduplah dalam kebenarannya, karena kebenarannya adalah perlindungan bagi setiap kita. Ketika engkau hidup dalam kebenaran, maka engkau mengalami kebebasan yang sebenarnya. Hidup di luar kebenaran adalah hidup yang penuh dengan ikatan-ikatan dosa. Maka pergilah anak bungsu ini dengan semua harta yang dimilikinya. Ya, kasihan sekali. Saudara, meskipun engkau punya banyak uang, tapi kalau engkau tidak punya Tuhan, engkau tidak punya apa-apa. Ya. Karena Tuhan adalah segalanya yang memberikan nilai terhadap apa yang kita miliki. Ya. Kalau tidak punya Tuhan, apapun yang kita miliki tidak ada nilainya. Mau berapa banyak pun tidak ada nilainya. Hotman Paris kan ngomong beberapa waktu yang lalu bahwa dia ingin mencari kebahagiaan. Dia bilang dia punya banyak uang. Ya. Dia punya banyak uang. Tapi dia tidak bahagia katanya. Ya. Bahkan kalau saya tidak salah dengar, katanya dia ingin jadi biksu aja, pergi ke biara tertentu dan ingin bermeditasi untuk cari bahagia. Saudara, tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan. Ya, saya tidak bilang ya, tidak ada kebahagiaan di luar agama. Bukan agama, tapi Tuhan. Ya, Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk mendirikan agama, tidak. Ya, agama itu tidak membawa kebahagiaan. Ya.
Tuhan yang membawa kebahagiaan, pribadinya yang membawa kebahagiaan. Maka jangan puas kalau saudara cuma punya agama. Karena agama juga bisa menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan apa yang jahat loh. Betul enggak? Ya. Ya. Jadi bukan agama, tetapi pribadi Tuhan itu sendiri. Maka apa yang terjadi? Anak bungsu ini pergi, ya dia memboroskan harta kekayaan yang dimilikinya. Bersama dengan teman-teman mudanya dia pergi mabuk, main perempuan mungkin, ya kan? Karena dia punya uang untuk melakukan semuanya itu. Sambil kita mengatakan segala sesuatu yang dimilikinya mulai habis dan dia pun ada dalam keadaan yang sengsara. Saudara lihat ya, dia menerima warisan sesuatu yang baik, tetapi tidak pada waktu yang tepat, itu justru membawa penderitaan dalam kehidupannya. Maka dia mulai mengalami yang namanya kelaparan untuk pertama kali dalam hidupnya. Selama dia tinggal di rumah bapaknya, dia tidak pernah tahu apa itu kelaparan, saudara-saudara. Ketika dia tinggal di luar rumah dari bapaknya, maka dia mulai merasakan apa itu kelaparan. Kadang-kadang kita akan mulai belajar menghargai sesuatu dalam hidup ini ketika hal itu mulai diambil daripada kita. Betul enggak? Ya, maka kita juga perlu belajar bersyukur dengan semua kemudahan dan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jangan engkau mengeluhkan kehidupan saudara. Amin. Kadang-kadang kita suka mengeluhkan kehidupan kita. Ya, ditanya makan apa hari ini? Ya, saya makan ini, sama aja dengan menu yang kemarin. Bangun sore saya masih bisa minum kopi, tapi itu aja yang saya minum kopi. Roti itu aja yang saya makan. Ya bersyukurlah saudara. Karena ada orang yang ingin minum kopi tapi tidak ada gulanya. Mana mungkin kan minum kopi toh saudara. Kepengen ada camu-camu, orang Manado bilang, tapi tidak ada camu-camunya. Ya. Jadi kalau saudara camu-camu ya roti, meskipun itu roti yang kemarin tidak apa-apa. Ya kan? Menunya sama tidak apa-apa. Ada yang lain kepengen makan tapi tidak punya menu, saudara-saudara. Ya. Belajar bersyukur. Iya kan? Saudara punya istri yang cerewet juga bersyukur. Karena ada orang lain juga yang belum punya istri. Haleluya. Puji Tuhan ya. Jangan nanti ketika istri meninggal baru nangisnya itu minta ampun, alay lebaynya ya kan. Aduh mama dengan papa mau mati. Jangan tinggalkan papa mama. Papa juga mau ikut mau mati. Ya, kejadian terjadi saudara. Seorang bapak menangisi istrinya sampai di liang lahat. Ya ketika peti mau diturunkan ke liang lahat itu ya. Dia terus nangis, dengan saya saja ikut mati. Saya tidak bisa hidup sendiri ya. Anak-anaknya peluk dia dari belakang ngomong, Pak sudahlah Pak, mama sudah senang Pak dipanggil pulang. Tidak, dengan papa harus mati ya. Tiba-tiba pijakan tanahnya itu longsor saudara. Maka jatuhlah nih bapak lah bersamaan dengan peti di dalam. Sampai di dalam tuh bapak ngomong apa? Tolong. Kenapa tidak teriak? Kubur saya, ya kan? Sekalian aja dengan saya. Kenapa tidak berteriak begitu? Tapi tolong, ya. Ini kan namanya alay lebay. Kadang-kadang kan kita model begitu, saudara ya. Jadi mari, selagi masih ada syukuri. Jangan nanti ketika itu diambil daripada kita, maka kita mulai lebay dan alay, saudara. Ya. Maka anak bungsu ini mulai menyadari, ya, segala penderitaan kehidupannya. Maka apa yang terjadi, saudara? Ya dia pun mengambil keputusan untuk datang pulang ke rumah bapaknya. Dan ternyata bapaknya menerima dia kembali. Jadi saudara ingat ya, ketika engkau beriman kepada Allah dan apa yang engkau imani belum terjadi, percayalah ya, tunggu saja waktunya Tuhan. Ketika engkau berkata mungkin, Pak Pendeta saya sudah siap, itu perasaanmu. Perasaanmu sudah berkata siap tapi belum tentu engkau siap. Terus kapan waktu yang terbaik? Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kapan itu pendeta? Jangan tanya saya karena saya bukan Tuhan. Tuhan yang paling tahu kapan yang terbaik bagi setiap kita. Ada amin? Ya, mungkin bagi kita itu terlambat, tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Ya bahkan Lazarus yang sudah mati dan dikuburkan selama 4 hari pun dibangkitkan oleh Yesus karena waktunya adalah waktu yang terbaik. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Ya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengar di hari ini. Hamba telah selesai menyampaikan kebenaran ini. Hamba percaya bahwa rahmat-Mu, kebaikan-Mu menjadi milik bagian setiap kami. Sehingga kami akan terus mengharapkan Tuhan.